I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys on the block with it. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, senang sekali berjumpa kembali untuk pembahasan mengenai penggunaan beberapa library yang berkaitan dengan machine learning atau dalam hal ini penggunaan dari Sklearn. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cleansing data. Nah, dalam pemodelan tentu saja data merupakan hal yang sangat urgen ketika kita akan meload ke dalam model. Nah, data ini perlu dilakukan analisis beberapa hal yang berkaitan dengannya. Di antaranya adalah cleansing data. Nah, cleansing data ini merupakan satu proses untuk membersihkan data atau dalam hal ini sebagai satu manajemen data dengan tujuan untuk memastikan bagaimana kualitas, konsistensi, dan keakuratan data itu sendiri. Nah, nanti akan digunakan pada analisis maupun pelaporan untuk pengambilan keputusan akhir. Nah, itu. Nah, terus data apa sih yang harusnya dibersihkan? Nah, sehingga kita merasa bahwa ternyata cleansing data itu adalah satu hal yang urgen dilakukan. Nah, data yang harus dibersihkan itu adalah memiliki kode ataukah misalkan string ataukah simbol NaN. NaN, N-A-N. NaN merupakan singkatan dari not a number. Istilah yang sudah sangat umum digunakan dalam dunia komputasi. Nah, ataukah misalkan dalam dunia pemrograman, jika data tersebut itu tidak valid atau tidak didefinisikan sebagai angka. Nah, makanya itu kemudian perlu manajemen khusus yang berkaitan dengan cleansing data. Nah, apa tujuan cleansing data? Di antaranya yaitu memastikan keakuratan data ya. Kita bisa memastikan bahwa data tersebut itu tidak mengalami duplikasi ya sama dengan yang lainnya. Kemudian meningkatkan konsistensi. Jadi kalau misalkan penulisan nama, nah nama itu hanya mengacu ke satu orang. Begitu, jangan banyak nama mengacu ke satu orang. Nah, kemudian yang ketiga, menghapus data yang tidak relevan. Nah, ada beberapa data tertentu yang nantinya itu tidak berhubungan dengan data yang kita harapkan. Nah, kemudian yang keempat, mengisi kekosongan data. Nah, kalau misalkan ada baris atau sel data yang kosong, nah maka perlu dilakukan manajemen. Apakah nanti mengisi dengan nilai tertentu ataukah mungkin dihapus ya. Nah, kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas analisis. Nah, dengan adanya data yang relevan, nah itu nantinya analisis kita lebih akurat karena kan datanya sesuai, tidak mengada-ada ataupun karena kesalahan manusia kemudian itu dibenarkan dan kemudian di-load ke dalam model. Nah, sehingga ketika data yang tidak akurat atau yang tidak valid itu dimasukkan, nah itu nantinya akan mempengaruhi keputusan akhir yang harapannya itu keputusan akhirnya lebih baik. Tapi dengan data yang tidak relevan ini atau tidak akurat ini nantinya akan mempengaruhi keputusan tersebut menjadi lebih buruk malah. Nah, kemudian yang keenam itu adalah meminimalkan resiko kesalahan. Nah, jadi dengan adanya penanganan data seperti ini diharapkan itu akan memperbaiki kesalahan, mengurangi, bukan berarti bahwa dalam pengelolaan data itu sama sekali tidak ada kesalahan. Bisa saja terjadi kesalahan, akan tapi dengan cleansing data ini akan mengurangi. Nah, kemudian yang ketujuh adalah efisiensi pemrosesan. Nah, dengan adanya data yang bersih, nah nantinya akan lebih efisien. Jadi tidak terlalu kompleks dengan pembacaan keseluruhan data, sementara data itu
itu ada yang tidak relevan kah, atau misalkan tadi kemudian ada missing value dan seterusnya. Itu kan nanti membuat ada error-error ya yang bekerja di komputasi kita atau di simulasi kita. Nah, kemudian yang ke-8, memenuhi kebutuhan regulasi atau standar. Dalam hal ini tentu saja ada standar data tersendiri yang kemudian berkaitan dengan integritas data yang digunakan oleh satu perusahaan kah, atau misalkan badan hukum dan seterusnya, yang nantinya itu sangat penting autentikasi data tersebut. Nah, langsung saja kita masuk pada coding ya, untuk mensimulasikan bagaimana mengimplementasikan dari proses cleansing data ini. Nah, kita lihat ya. Nah, kita mengimpor kebutuhan library, impor pandas SPD. Kemudian meload datasetnya. Datasetnya kita tampung pada variabel df, pdread csv. Nah, kita mengambil dataset tentang Titanic. Nah, semuanya sudah tahu kan bahwa Titanic ini merupakan satu peristiwa tenggelamnya kapal Titanic yang cukup fenomenal. Nah, sehingga diangkat memiliki data yang meskipun mungkin data di sini banyak yang tidak valid ya, membutuhkan penanganan tertentu. Nah, mungkin dibandingkan dengan data-data yang lain yang umumnya open source, Titanic ini memiliki keunikan tersendiri ya, karena kita tahu peristiwanya terjadi di masa lampau. Nah, sehingga untuk melakukan pengelolaan data atau verifikasi data tentu saja sudah tidak dimungkinkan. Nah, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus. Ya. Oke, DF. Nah, ini dia datanya. Jadi ada fiturnya passenger ID, survive basic class. Kita lihat ada 891 baris, kemudian 12 kolom. Ya, ada beberapa fitur data ya. Nah, di mana di sini hendak dilihat ya, ditentukan mana yang kategori dia masih hidup, survive, itu satu ya kalau dia masih hidup. Nah, terus ataukah orangnya itu sudah meninggal, berdasarkan beberapa fitur, diantaranya kelasnya, kemudian namanya, jenis kelamin, usia, dan seterusnya ya, sampai data ini ditemukan. Kalau sekarang ya kemungkinan besar orangnya pasti sudah meninggal karena peristiwanya kan sudah sekian tahun yang lalu ya. Nah, baik. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu yang mana yang merupakan fitur terikatnya. Fitur terikatnya ini ada di survive ya. Pada umumnya namanya fitur terikat itu kalau dalam satu klasifikasi ya, ataukah dalam satu dataset, pada umumnya itu dia berada di bagian paling akhir ya, paling akhir kolom terakhir, ataukah dia berada di bagian kolom yang pertama setelah ID dari data itu sendiri. Nah, kolom yang pertama setelah ID ini adalah survive. Nah, itu. Nah, sehingga variabel dependennya itu adalah survive, kemudian variabel dependennya adalah basic class, kemudian nanti untuk nama ya, untuk nama kita hapus saja ya, hapus saja yang dianggap berelevan itu adalah survive, basic class, sex, age, dan seterusnya. Kalau nama itu kan sama dengan ID, dan ID-nya kemudian sudah diwakilkan dengan nomor yang merupakan indeks dari Python-nya. Nah, langsung kita
proses cleansing data. Nah, proses cleansing data kita mulai dulu dari fitur yang akan kita drop ya, atau akan kita hapus, yaitu passenger ID, kemudian name. Nah, sebelumnya kita lakukan pengecekan ya, pengecekan dari missing value. Kita lakukan pengecekan dengan kode df .isna ya, isnos, sama juga ada juga yang menuliskan kode ya, ataukah yang lain bisa juga seperti ini, isnal .sum. Aja ya. Oke. Kita cek. Nah, di sini bisa dilakukan pengecekan. Nah, dari 12 kolom ini ternyata kolom H atau fitur H, cabin dengan embark. Nah, ini ada 3 kolom yang kemudian memiliki data name atau missing value. Nah, bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Kita perbaiki satu persatu ya. Pertimbangannya seperti ini. Kalau umur, nah di sini kita akan mengambil nilai rata-rata dari umur penumpang itu. Nah, kemudian cabin. Nah, cabin ini kan cukup tricky ya, karena tidak ditahu secara pasti cabin berapa pasien penumpang ya, apakah penumpangnya masih hidup maupun penumpang yang sudah meninggal itu nomor cabinnya ya, seperti itu. Jadi tidak teridentifikasi. Nah, sehingga karena tidak teridentifikasi, nah kita hanya membuang saja atau menghapus datanya karena agak sulit untuk memberikan nilai. Nah, sementara kalau embark, nah embark ini ada 2 yang missing value, tidak jelas di penerbangan atau bandara mana kemudian dia naik ya. Nah, sehingga pelabuhan mana dia naik. Nah, kita lakukan ini tadi ya. Jadi untuk set untuk yang H ya, H. Nah, kita ambil berdasarkan nilai rata-rata dari ininya. Jadi kita kelola ya missing value H. Nah, di sini kita lihat untuk missing value H itu H ini ya. Nah, berarti dia umur rata. Jadi kita mau rata-ratakan bahwa umur penumpang itu rata-rata berapa. Nah, sehingga data yang kosong tadi, karena mungkin tidak teridentifikasi jelas berapa umurnya, nah kita ambil nilai rata dari keseluruhan penumpang yang ada di situ. Nah, berarti di situ DF, kemudian H ya, H, kemudian di sini min, kita ambil nilai rata-ratanya. Nah, kemudian untuk H-nya Vilna. Nah, kita menggunakan kode Vilna untuk memasukkan variabel dari
rata-rata ini. Nah, kemudian kita lihat lagi DF. Nah, sekarang ini jadi mengenai umur rata-rata sudah kita ubah ya sesuai dengan umur rata-rata. Missing value pada age sudah kita lakukan pengelolaan. Nah, kita lihat dulu pengecekan df.isna.sum bracket. Nah, ternyata age sudah tidak ada lagi missing value karena tadi yang kosong itu sudah kita isi dengan umur rata-rata dari penumpang. Nah, sekarang untuk cabin. Cabin tadi sebagaimana ulasan sebelumnya bahwa susah untuk menentukan cabin setiap penumpang itu sehingga kita hapus saja datanya. Nah, jadi kita hapus data dari cabin. Nama ininya tadi itu DF-nya. DF, kemudian drop, apa yang di drop. Nah, kita mau menghapuskan saja ini ya, passenger ID dengan name itu name. Passenger ID dengan name. Passenger ID eksis sama dengan 1. Kemudian kita DF kita sudah menghapus passenger ID, name, cabin juga ya, cabin. Tadi kan memang mau dihapus cabin. Run all. Oke. Sudah ya, cabin sudah terhapus, passenger ID dengan name udah. Nah, sekarang kita mau supaya apa ya, pengecekan missing value. Kita cek lagi apalagi yang missing value ya. Kita cek lagi apanya lagi yang missing value. Nah, df.isna brackets.sum bracket. Nah, masih ada embark. Nah, embark ini tempat pelabuhan di mana penumpang itu naik. Karena kan ini kapal besar ya. Jadi bukan hanya dari satu pelabuhan saja ya, mungkin ada dari mana begitu. Nah, itu terhitung. Nah, sekarang kita mau mengelola tadi ya. Jadi mengelola fitur untuk embarkasi ya, embark. Nah, sekarang di sini modus ya dianggap di mana yang paling banyak naik. Nah, di situ dimasukkan bagi yang data yang name tadi. Jadi modusnya adalah
DF dari DF apa tadi itu, embark ya, embark. Kemudian mode titik mode oke. Nah, kemudian untuk embark kita isi data dengan data modul. Jadi modus ini merupakan bagaimana caranya kita mau memberikan kolom embark ini ya dengan nilai atau yang sering muncul ya. Jadi value yang sering muncul. Jadi DF .filna.modus kemudian filna.modus. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan lagi apakah kolom embark ini, atau bisa juga kita panggil embark. Nah, embark kalau sekilas ya, di sini tadinya kan ini juga sih nggak kelihatan karena iya ada nanannya, ada nenennya ya. Embark nggak kelihatan ya di sini, datanya mungkin berada di tengah. Jadi di sini tadi embark. Nah, kemudian kita sudah mengisi dengan nilai yang sering muncul. Nah, sekarang kita sudah melakukan pengecekan dan tampilkan df.isna.sum brackets. Ternyata sudah tidak ada. Jadi sudah tidak ada missing value karena sudah ditangani. Fitur yang ditangani itu tadi adalah fitur age, di mana age usia. Fitur usia itu yang ada name-nya diganti dengan umur rata-rata dari penumpangnya. Kemudian cabin, nah cabin ini dihapus ya, dihapus saja, di drop. Nah, kemudian embark, jadi nilai yang paling sering muncul ataukah nilai yang paling banyak ya di antara semua nilai yang ada di embark itu sendiri. Nah, demikian untuk mengelola cleansing data. Artinya ketika ada name itu tidak langsung kita hapus ya, tapi kita tangani dulu dengan 3 penanganan. Pertama, ada yang kemudian usia, mengambil rata-rata ya, mengambil usia rata-rata. Kemudian yang kedua, penanganan cabin itu dihapus saja. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana menentukan embark ya, tempat naik dari penumpang itu. Nah, itu diambil berdasarkan di mana penumpang itu naik terbanyak. Jadi yang kosong itu diisi dengan itu. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.